Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi anak-anak dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang materi prasyarat dari materi persamaan trigonometri ya. Kita akan belajar tentang materi prasyarat yang kedua, yakni tentang grafik fungsi trigonometri ya. Apa itu fungsi trigonometri? Oke. Jadi mungkin kalian pernah ya mendapati lambang-lambang fx sama dengan sin x, fx sama dengan cos x, fx sama dengan tangen x. Fungsi-fungsi ini adalah fungsi trigonometri dasar anak-anak, karena di situ hanya mengandung sin x, cos x maupun tangen x ya. Jadi fungsi trigonometri di sini adalah fungsi-fungsi yang mengandung bentuk trigonometri. Nah, kemudian di sini untuk menentukan nilai fungsi trigonometri, kalian cukup mensubstitusikan besar sudut X yang biasa dinyatakan dalam derajat maupun radian. Nah, ini derajat dan radian sudah kita pelajari di materi prasyarat yang pertama ya. Sebagai contoh, ini ya. Jadi fx sama dengan sin x, kita diminta menentukan nilai fungsi untuk fungsi fx sama dengan sin x ketika x-nya sama dengan 5/6pi. Ya, yang nomor 2, fx sama dengan cos x untuk x sama dengan 240 derajat. Yang nomor 3, fx sama dengan tangen x untuk x sama dengan 315 derajat. Oke, kita coba selesaikan ya. Nah, jadi ketika kita mau mencari nilai dari fx sama dengan sin x ya, untuk x sama dengan 5/6pi, kita cukup mensubstitusikan f 5/6pi begitu ya. Yang mana 5/6pi ini kalau misalkan Anda kesulitan menggunakan satuan radian, Anda bisa ubah dulu ke satuan derajat ya. Bagaimana caranya? Anda bisa melihat kembali video yang pertama begitu. Jadi di sini 5/6pi itu kalau kita jadikan satuan derajat hasilnya adalah 150 derajat. Nah, ini ya. Berapa nilai dari sin 150 derajat? Kita bisa menggunakan relasi 180 derajat dikurangi 30 derajat. Atau dia sama dengan sin 30 derajat, tandanya positif ya. Kenapa positif? Karena 150 derajat berada di kuadran 2. Ingat, perbandingan trigonometri di semua kuadran, all, sindikat, tangan, kosong. Ya, di kuadran 2, sinnya bertanda positif. Sin 30 derajat berapa nilainya? Setengah. Maka F 5/6pi hasilnya setengah. Ya. Kita bisa pakai relasi yang kedua ya, soal yang sama, pakai sin 90 ditambah 60 derajat. Ya. Karena pakai 90 derajat, maka sin akan berubah menjadi cos. Ya, dia sama dengan cos 60 derajat, tandanya juga positif. Ya. Kenapa positif? Karena yang dicari atau yang diminta adalah sin 150 atau sin di kuadran 2. Nah, berapa cos 60 derajat? Setengah. Nah, seperti ini anak-anak. Nah, untuk cos, fx sama dengan cos x, untuk x sama dengan 240 derajat, langkahnya sama. Ya, ini sama dengan cos 240 derajat. Kita ubah ke relasi 180 derajat ditambah 60 derajat. Karena pakai 180, maka di sini tetap ya, cos tetap cos. Nah, berarti cos 60 derajat. Kenapa tandanya negatif? Karena ini cos di kuadran 3. Di kuadran 3, cos bertanda negatif. Hasilnya negatif setengah. Nah, ini yang pakai relasi 270 derajat. Cos berubah jadi sin, tandanya negatif ya. Hasilnya juga sama. Ini tangen
fx sama dengan tangan X untuk X sama dengan 315 derajat, disubstitusikan menjadi tangan 315 derajat. Di kuadran 4 kita bisa pakai relasi 360 dikurangi 45 derajat ini, atau pakai tangan 270 ditambah 45 derajat. Ya. Yang di sini menjadi negatif tangan 45 derajat, hasilnya negatif 1. Yang sebelah sini karena pakai 270, maka tangan berubah menjadi kotangan. Ya. Negatif kotangan 45 derajat, hasilnya negatif 1. Oke. Berikutnya kita ke grafik fungsi trigonometri dasar anak-anak ya. Yang pertama grafik fungsi Y sama dengan sin X. Nah, kita bisa menggambarkan grafik Y sama dengan sin X. Terlebih dahulu mungkin kita buatkan tabelnya ya. Ini kita mau menggambar grafik Y sama dengan sin X dengan interval 0 sampai 360 derajat. Nah, di sini kita buat tabel ya, sudut-sudut istimewa 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Ya, ini sudut-sudut di kuadran pertama ya. Kemudian ini 120 derajat, 135 derajat, 150 derajat, 180 derajat, dan seterusnya sampai 360 derajat. Nilai fx-nya setelah kita hitung seperti ini, anak-anak. Nah, langkah berikutnya kita gambarkan grafiknya. Nah, ini adalah hasil daripada grafik Y sama dengan sin X. Nah, nampak di sini ya, terbentuk gambar grafik. Nah, ini seperti gunung ya. Jadi seperti gunung, seperti bukit. Kemudian di sini ada lembah yang bentuknya bagus ya, bentuknya bagus. Kurvanya kurva mulus anak-anak. Ya. Jadi cara menghafal begitu ya grafik Y sama dengan sin X seperti ini. Di rentang 0 sampai 360 derajat di sini dia menempuh satu bukit dan satu lembah. Yang mana bukitnya di sini puncaknya ini lurus dengan 1, sedangkan dasar lembahnya puncaknya adalah dasar lembahnya itu adalah negatif 1 ketika X-nya 270 derajat. Nah, ini anak-anak. Oke, kita lanjutkan ke grafik Y sama dengan cos X. Sama, buat tabel dulu. Setelah buat tabel, kita gambarkan grafiknya ternyata demikian. Jadi untuk cos, bentuknya di rentang 0 sampai 360 derajat menempuh berawal dari puncak bukit dulu ya. Jadi puncak bukit, kemudian menurun. Nah, ini setengah bukit, kemudian satu lembah, kemudian setengah bukit lagi. Sama, puncak bukitnya di 1, dasar lembahnya di negatif 1. Ini cara menghafal grafik Y sama dengan cos X. Nah, ini sebenarnya kalau mau kita lanjutkan, dia akan terus ya menjadi bukit lagi, menjadi setengah bukit lagi. Ini pun akan menjadi setengah bukit lagi, anak-anak. Oke. Nah, yang ini adalah grafik Y sama dengan tan X. Nah, di sini untuk X sama dengan 90 derajat, dia tidak terdefinisi ya. Ya, tidak terdefinisi. Yang ini juga tidak terdefinisi. Sehingga nanti grafiknya, nah jadinya seperti itu anak-anak. Ya. Jadi grafiknya dari 0 ke 90 ini dia naik ya, ini terus begitu sebenarnya naik terus. Tetapi di 90 derajat dia tidak terdefinisi. Tidak pernah menyentuh garis Y sama X sama dengan 90 derajat. Kemudian di sini nah dia mulai dari bawah kemudian naik ke atas. Ini juga sama dari bawah lagi. Nah, ini adalah garis yang tidak pernah disentuh oleh grafik. Dia tidak pernah dipotong. Walaupun ini ke atas terus, dia tidak pernah memotong, hanya mendekati saja. Ini pun demikian. Ya, ini juga mendekati saja. Nah, ini garis yang berwarna merah ini kita sebut sebagai sumbu asimtot ya. Sumbu asimtot. Garis yang tidak pernah dipotong oleh grafik, tapi hanya didekati saja.
Itu anak-anak ya. Jadi grafik dasarnya Anda sudah tahu. Nah, itu hanya rentangnya hanya 0 sampai 360 ya. Kalau mau dilanjutkan, itu grafiknya akan berlanjut dengan bentuk yang sama. Oke. Sifat grafik fungsi trigonometri. Nah, di sini kita harus mengenal beberapa istilah ya. Yang pertama ada amplitudo, yang kedua ada periode, ada nilai maksimum, nilai minimum gitu ya. Nah, di sini apa itu amplitudo? Amplitudo adalah jarak terjauh grafik dari garis setimbang ya. Kemudian periode itu adalah besar sudut yang dibutuhkan untuk grafik melakukan satu gelombang penuh ya. Apa itu satu gelombang penuh? Satu gelombang penuh adalah satu bukit, satu lembah. Atau juga untuk yang grafik tangan dia kan tidak memiliki bukit dan lembah. Maka di sini periode kita bisa memakai istilah yang lain, yaitu besar sudut yang dibutuhkan sehingga grafik berulang dengan bentuk yang sama. Kemudian ada nilai maksimum. Nilai maksimum adalah nilai yang paling besar. Ya. Kemudian nilai minimum adalah nilai yang paling kecil. Oke, kita akan mengidentifikasi sifat grafik fungsi trigonometri ya terkait dengan amplitudo, periode, nilai maksimum, dan nilai minimum. Ya, kita mulai dari grafik fungsi fx sama dengan sin x. Bagaimana dengan amplitudonya, periode, nilai maksimum, nilai minimum? Oke, amplitudonya kita mungkin lihat dulu ya grafiknya. Tadi seperti apa? Maaf ya. Oke. Yang tan, cos. Nah, ini yang sin. Jadi yang dimaksud amplitudo itu ya, Nana. Jarak terjauh dari garis setimbang. Ini garis setimbangnya ya. Jadi grafik itu dibagi dua seimbang atas dan bawah di garis ini, sumbu X. Maka ini kita sebut sebagai amplitudo. Jarak terjauhnya berapa ini? 1 ya. Jadi dari puncak bukit ke garis timbang ini 1 jaraknya. Sedangkan bisa juga dari sini, dari dasar lembah ke garis timbang. Ini juga jaraknya 1, bukan negatif 1 ya. Jarak itu tidak pernah negatif. Jadi 1. Ini amplitudo. Ini periode. Periode itu kan 1 bukit 1 lembah ditempuh dalam berapa derajat. Nah, ini 1 bukit 1 lembah ditempuh dalam 360 derajat. Ini nanti kita sebut sebagai periode ya. Kemudian nilai maksimum. Nilai maksimum nilai yang paling tinggi. Nah, yang paling tinggi mana grafiknya? Grafik paling tinggi berada di puncak bukit ya. Grafik paling tinggi berada di puncak bukit. Mana puncak bukitnya ini? Ya. Nah, ini yang paling tinggi, yaitu 1. Nah, sedangkan yang paling rendah dasar lembahnya, negatif 1. Ya. Nah, kita bisa ngelis di tabel tadi ya. Nah, ini untuk sin. Sin berarti amplitudonya 1. Ya. Kemudian periodenya tadi 360 derajat atau dalam radian berarti 2pi. Nilai maksimumnya 1, nilai minimumnya negatif 1. Nah, ini untuk grafik yang sin. Nah, yang cos bagaimana? Kita lihat kembali grafiknya cos. Oke. Grafiknya cos ya. Amplitudo, jarak terjauh dari garis timbang. Kebetulan garis timbangnya sama ini anak. Nah, amplitudonya mana? Jarak terjauhnya ini 1 ya, atau dari sini boleh. Ini 1 juga. Kemudian periode 1 bukit 1 lembah. Nah, ini sebenarnya juga 1 bukit ini. Ya, jadi ini kan setengah bukit, 1 lembah, setengah bukit. Kalau kita total dia menjadi 1 bukit 1 lembah.
Nah, ini ditempuh dalam 360 derajat. Nilai maksimum 1 ya. Nilai minimum negatif 1. Persis dengan grafik fungsi Y sama dengan sin X. Jadi, amplitudo 1, periode 360 derajat atau 2pi, nilai maksimum 1, nilai minimum negatif 1. Bagaimana dengan tangan? Oke, kita perhatikan grafik tangan. Nah, seperti ini. Amplitudo, jarak terjauh dari garis setimbang. Nah, garis setimbangnya mana, anak-anak? Garis timbangnya sama sebenarnya, ini garis timbang. Ya, sumbu X. Namun, yang paling jauh itu grafiknya mana? Nah, ini enggak tahu ya. Kita enggak tahu yang paling jauh yang mana. Karena ini terus ke atas, begitu ya. Terus begitu. Jadi, kita enggak ada nilai yang paling tinggi, itu tidak ada. Ya. Makanya untuk grafik fungsi Y sama dengan tangan X, dia tidak memiliki amplitudo. Kemudian kita lanjut periode. Periode itu tadi satu bukit, satu lembah. Untuk grafik tangan, kita tidak bisa memakai definisi itu, anak-anak. Karena dia tidak memiliki bukit dan tidak memiliki lembah. Yang kita bisa pakai adalah definisi periode yang kedua. Nah, yang ini. Besar sudut yang dibutuhkan sehingga grafik berulang dengan bentuk yang sama. Nah, ini kalau kita perhatikan, grafik ini berulang. Nah, ini ya, anak-anak. Ini ya grafiknya seperti ini. Dari bawah ke atas. Ini juga sama. Dari bawah nanti sebenarnya kalau mau kita lanjutkan ke atas ini. Nah, dia berulang seperti itu setiap berapa derajat. Kita bisa melihat ini. Nah, dari sini ke sini. Ini berapa derajat? Dari sini ke sana. Dari 90 derajat ke 270 derajat. Nah, ini sama dengan 180 derajat ya. Atau Anda bisa kamu kalau Anda garis ini, nah di 180 sebelah kiri dengan sebelah kanan, nah itu bentuknya kan sama. Nah, itu kita sebut sebagai periode. Nilai maksimum dia tidak punya ya. Nilai minimum juga dia tidak punya. Oke. Nah, maka kita bisa menuliskan untuk tangan amplitudo dia tidak punya, periode itu 180 derajat atau pi, nilai maksimum dia tidak punya, nilai minimum juga dia tidak punya. Nah, ini adalah sifat grafik fungsi trigonometri yang dasar, anak. Ya. Nah, sin dan cos sama ya. Amplitudo 1, periode 360, nilai maksimum 1, nilai minimum negatif 1. Tangannya hanya memiliki periode saja. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana untuk grafik yang tidak dasar lagi? Nah, ini ada transformasi grafik Y sama dengan A sin B X tambah C ditambah D. Jadi di sini ada variabel-variabel tertentu ya. Kita tambahin nilai-nilai tertentu di beberapa tempat. Kalau yang tadi yang dasar itu hanya sin saja, sekarang tidak ya. Ada di depannya sin mungkin, atau mungkin di depannya X begitu ya. Nah. Oke, pengaruh nilai A. Nah, di sini kita tambahkan A begitu. Di depannya sin. Jadi nanti grafiknya Y sama dengan A sin X begitu. Bagaimana pengaruhnya? Kita lihat grafiknya. Nah, jadi ini grafik-grafik yang kita tambahi bilangan di depannya sin ya, Nana. Ini adalah grafik dasarnya Y sama dengan sin X. Nah, ini yang berwarna biru ini adalah Y sama dengan 2 sin X. Ternyata di sini lihat nih. Nah, dia semakin ke atas. Nah, yang ini yang berwarna coklat ini adalah grafik Y sama dengan negatif 2 sin X. Jadi dia seperti dibalik, dimulai dari lembah dulu. Yang paling bawah. Nah, jadi untuk periodenya sebenarnya tidak berubah anaknya. Jadi pengaruhnya seperti ini. Jadi untuk penambahan depannya sin ini berpengaruh kepada amplitudo ya. Jadi berpengaruhnya pada amplitudo. Kalau misalkan 2 sin X, ternyata amplitudonya di sini menjadi 2. Negatif 2. Tetap ya, amplitudonya juga 2. Kalau ini setengah
Yang berwarna hijau itu Y sama dengan setengah sin X, amplitudenya berapa? Nah, kita lihat ini amplitudenya. Setengah juga ya. Nah, itu pengaruh daripada penambahan bilangan di depannya sin. Ya. Jadi ke amplitudenya. Oke, kita lanjut. Nah, ini penarikan kesimpulannya ya. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa pengaruh nilai A pada grafik ini, Y sama dengan A sin B X tambah C tambah D adalah membuat grafik Y sama dengan sin X seolah-olah direnggangkan atau dimampatkan dengan arah vertikal. Jadi seperti ditarik ke atas atau mungkin dimampatkan gitu. Hal ini mengakibatkan perubahan pada amplitudo. Kemudian yang berubah lagi adalah nilai maksimum dan juga nilai minimum. Ini otomatis ya, grafik fungsi. Oke, kita lanjut ke pengaruh yang lain. Pengaruh B sekarang ya, depannya X. Nah, ini grafiknya sama anak-anak, saya pakai grafik Y sama dengan sin X. Satu bukit, satu lembah, kemudian atas satu, maaf. Oke, kembali ya. Jadi satu bukit, satu lembah, atas satu, kemudian dasar lembahnya di negatif 1. Nah, di sini penambahan depannya X, ini kita berikan contoh di sini. Y sama dengan sin 2X. Jadi sin 2X, ternyata gambarnya seperti biru ini. Ya. Jadi dia sama sih, satu bukit, satu lembah, satu bukit, satu lembah. Tapi di sini yang awalnya di interval 0 sampai 360 derajat ada satu bukit, satu lembah. Sekarang di sini menjadi satu bukit, kemudian satu lembah, satu bukit, satu lembah lagi. Jadi bukit, lembah, bukit, lembah. Itu kalau sin 2X. Ya. Kalau sin setengah X itu hanya nampak bukit saja. Ya, di rentang 0 sampai 360 derajat. Anda bisa membayangkan kalau misalkan saya mau gambar sin 3X. Ya. Sin 3X itu nanti gambarnya pastinya adalah bukit lembah, bukit lembah, bukit lembah. Ada 3 bukit lembah ya. Nah, di pengaruhnya kemana ini? Nah, ternyata pengaruhnya amplitudo tidak berubah, nilai maksimum tidak berubah, nilai minimum tidak berubah. Yang berubah adalah periode ya. Kalau sin Y sama dengan sin 2X, periodenya menjadi 180 derajat. Ya. Kalau sin setengah X, periodenya menjadi 720 derajat. Nah, kira-kira bisa ya ini ya, memberikan kesimpulan gitu. Nanti kalau misalkan Y sama dengan sin 3X, bisa dibayangkan nanti periodenya menjadi 120 derajat. Nah, kesimpulannya apa? Jadi grafiknya itu diperoleh seolah-olah grafik Y sama dengan sin X direnggangkan atau dimampatkan dengan arah horizontal gitu ya. Jadi seolah-olah ditarik atau dimampatkan tapi arahnya horizontal. Akibatnya terjadi perubahan pada periode grafik fungsi. Lanjut ke penambahan C. Jadi di X-nya itu ada C-nya ya. Nah, ini kita berikan contoh. Ini yang merah itu grafik dasarnya, Y sama dengan sin X. Satu bukit, satu lembah, maksimalnya 1, minimalnya negatif 1. Nah, kemudian kita tambahkan, di situ ada 30 derajat. Kita lihat yang berwarna biru dulu ya. Nah, ini. Y sama dengan sin X dikurangi 30 derajat. Jadi grafiknya sama persis anak-anak. Bukit lembah, tetapi di sini, nah, awalnya di merah, sekarang di biru. Kita seperti menggeser gitu ya, menggeser ke kanan sejauh 30 derajat. Ini kalau kurang gitu di sini gesernya ke kanan. Nah, kalau di sini yang hijau Y sama dengan sin X ditambah 30 derajat. Ini sama juga persis gambarnya, tapi seolah-olah yang merah ini kita geser ke kiri sejauh 30 derajat. Pengaruhnya kemana? Bagaimana amplitudonya? Sama ya. Periodenya bagaimana? Sama juga ya. Nah, ini periodenya sama. Nilai maksimum sama, nilai minimum juga tetap.
Nah, sehingga untuk penambahan C di situ, nah ini ya, tidak ada pengaruh terhadap amplitudo, periode, nilai maksimum maupun nilai minimum. Pengaruhnya hanya pada gambar saja. Gambarnya berubah ya. Jadi kalau dikurangi 30 tadi gesernya seolah-olah ke kanan. Tapi kalau ditambah 30 derajat, digesernya ke kiri ya. Ini lanjut untuk pengaruh yang terakhir, yang D. Pengaruh D. Nah ini. Kita berikan contoh. Ini adalah grafik yang dasar yang merah. Ya. Y sama dengan sin X. Nah, kemudian ini grafik yang biru, Y sama dengan sin X ditambah 2. Ternyata grafiknya ini sama ya, persis sama, tetapi semakin ke atas gitu. Ya, awalnya di sini itu puncaknya adalah 1, sekarang puncaknya menjadi 3. Ya, di sini awalnya 0, kemudian dia menjadi 2. Nah, begitu ya. Kalau misalkan dikurangi 1, dia menjadi ke bawah. Ya, ke bawah. Jadi seolah-olah digeser ke bawah sejauh 1 satuan. Yang tadi ditambah 2, seolah-olah digeser ke atas sejauh 2 satuan. Pengaruhnya kemana anak-anak? Bagaimana amplitudonya? Amplitudonya berubah apa tidak? Gitu. Amplitudonya tetap ya. Jadi ini seperti yang biru, Y sama dengan sin X ditambah 2. Ini garis timbangnya tidak lagi sumbu X, tapi garis timbangnya di sini Y sama dengan 2. Nah ini ya, jadi dia menyeimbangkan grafik. Sehingga amplitudonya kita ngukurnya dari sini, dari puncak ke 2, puncaknya 3 ke 2. Berapa? 1, tetap ya. Atau dari 1 ke 2. Ini juga sama, 1. Jadi amplitudo tetap. Nilai maksimum jelas berubah. Awalnya 1 menjadi 3. Ayo, awalnya 1 menjadi 3. Di sini ditambah 2. Ya. Awalnya 1 menjadi 0. Di sini dikurangi 1. Nah, kira-kira nanti bisa ya Anda simpulkan itu. Nilai minimum juga berubah. Ini awalnya negatif 1, di sini menjadi 1. Ketika Y-nya berubah menjadi Y sama dengan sin X tambah 2. Periode tidak berubah. Oke. Kesimpulannya, jadi seolah-olah digeser ke atas atau seolah-olah digeser ke bawah. Ya. Jadi perubahannya adalah di nilai maksimum, nilai minimum, dan sudah ya. Amplitudo tidak, periode juga tidak. Oke, secara umum kita bisa memberikan kesimpulan ini anak-anak. Jadi pengaruh nilai A, B, C, dan D terhadap sifat-sifat grafik fungsi Y sama dengan A sin B, X tambah C ditambah D, maupun cos ya sama. Tadi yang contoh saya adalah pakai sin, tapi sebenarnya ini berlaku juga untuk cos dan tangen. Pengaruhnya bisa dilihat di sini di tabel. Jadi untuk Fx sama dengan A sin B, X tambah C plus D, amplitudonya itu adalah nilai mutlak dari A. Anak-anak ya, ini pengaruhnya tadi di sini. Jadi nilai mutlaknya, karena nanti A-nya itu bisa negatif, bisa positif. Padahal amplitudo itu jarak, dan jarak tidak pernah negatif. Periodenya, nah ini periodenya adalah, tadi periode dasarnya kan 360 derajat. Nah itu harus kita bagi dengan nilai mutlak B. B mana ini? Ya. Atau 2B per nilai mutlak B. Nah ini ya. Nilai maksimumnya bisa Anda cari dari nilai mutlak A ditambah D. Kalau nilai minimumnya adalah negatif nilai mutlak A ditambah D. Cosnya sama anak-anak, persis ya. Kemudian untuk yang tangen dia tidak memiliki amplitudo, tidak memiliki nilai maksimum, juga tidak memiliki nilai minimum. Periodenya, nah ini sama dengan yang di atas, hanya bedanya kalau tangen kan tadi periode dasarnya adalah 180 derajat. Maka di sini untuk fungsi yang kompleks ya
periodenya 180 derajat dibagi nilai mutlak B. Nah, itu anak-anak terkait dengan materi prasyarat yang kedua, yaitu grafik fungsi trigonometri. Harapannya kita bisa memberikan sketsa gitu ya, grafik fungsi trigonometri. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi prasyarat kedua, yaitu grafik fungsi trigonometri. Semoga bisa kita pahami bersama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.